begitu Habaib Kiai diadu domba, yang diuntungkan oligarki, yang diuntungkan saudara siapa? Bandar judi, bandar narkoba, koruptor, orang-orang yang pengen merusak negeri. Ini yang diuntungkan. Makanya alhamdulillah dengan perkumpulan ini salah satunya, dengan banyak perkumpulan lainnya di Indonesia yang dihadiri para habaib dan kiai, menunjukkan saudara bahwasanya mereka para penebar kebencian telah gagal dan terbakar dengan kebenciannya. Para pecinta akan terus hidup dengan cintanya. Takbir, 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 sallu ala nabi. Yang kedua saudara, yang saya pengen sampaikan pada malam hari ini, tadi saya bilang sama Habib Mahdi, ini malam luar biasa. Tadi jam 8-an saja kata Habib Mahdi berdasarkan barcode itu yang masuk sudah hampir 60.000 orang ke tempat ini saudara. Itu baru jam 8 malam, terus masuk jamaah, terus masuk saudara. Artinya apa? Majelis Syababul Khair malam ini saudara menjadi tanda bahwasanya mereka yang berusaha ngadu domba umat udah gagal saudara. Betul? Betul. Mereka yang berusaha ngadu domba kiai dengan habaib udah gagal. Betul? Mereka yang berusaha ngadu domba majelis-majelis pesantren-pesantren udah gagal. Alhamdulillah. Biarkan para pembenci terbakar dengan kebenciannya, kita pecinta akan terus hidup dengan cinta yang ada dalam hati kita saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya luar biasa belakangan ini ada orang yang sadar tanpa disadari atau tidak, kerjaannya ngadu domba habaib, ngadu domba kiai, ngadu domba ulama, ngacak-ngacak negeri kita. Bahkan atas nama rasisme saudara, kebencian atas nama rasisme. Padahal kita ini semenjak merdeka, kita ini udah menjadi satu kita menyatakan Bhinneka Tunggal. Artinya apa saudara? Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan beda-beda agama, selama dia satu tetap Indonesia. Kok diajak balik lagi ke zaman Belanda yang mengkotak-kotakan rakyat berdasarkan ras dan suku? Itu kerjaan Belanda. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak umat, ngadu domba habaib kiai, ngadu domba umat dengan isu rasisme, dengan isu suku, itu menggunakan strategi Belanda. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati saudara. Habaib kiai diadu domba, disuruh tutup mata, ribut urusan suku, urusan rasisme, urusan nasab. Judi online makin merajalela saudara. Saya mau tanya nih, yang main judol sekarang, ayah loba, ayah loba. Terus habaib kiainya disuruh ribut situ, tutup mata, narkobanya makin gila-gilaan. Habaib kiai disuruh ribut saudara. Apa yang terjadi? Korupsi makin gila-gilaan. Kemarin belum lama korupsi 271 triliun, di penjaranya 6 tahun. Iya. Saya mau tanya anak Syababul Khair, oi, 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 lu kok lu dapat duit 271 triliun tapi di penjara 6 tahun, mau apa kagak? Ini tampang-tampang calon napi semua nih. Tapi alhamdulillah saya senang, barusan dibanding vonisnya naik jadi 20 tahun saudara. Tapi itu masih belum cukup, harusnya vonis mati. Betul? Betul. Karena 271 triliun tuh 15 keturunan juga kagak habis kalau dimakan satu hari 1 miliar saudara. Luar biasa. Terus habaib kiainya disuruh ribut, duit umat dirampok habis-habisan. Habaib kiai diadu domba urusan rasisme. Tahu-tahu laut dipagerin. Bebegik. Masya Allah. Saudara tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Sejahat-jahatnya Fir'aun nggak pernah magerin laut merah saudara. Laut dipagerin, luar biasa saudara. Udah gitu keluar sertifikat lagi, sepanjang-panjangnya itu laut, Masya Allah. Saudara, ini nggak main-main, ini urusan kedaulatan saudara. Laut itu objek vital, kedaulatan, bibir pantai, jalur keluar masuk di bandara bisa diawasin, di pelabuhan bisa diawasin. Tapi kalau pantai sepanjang-panjangnya dikuasain saudara, siapa yang bisa ngawasin kalau mereka masukin narkoba saudara? Siapa yang bisa ngawasin kalau ada yang masukin senjata? Ini soal kedaulatan negeri kita. Yang mau diacak-acak, yang mau diobok-obok, habaib kiainya diadu domba saudara. Makanya saya katakan begitu habaib kiai diadu domba, yang diuntungkan oligarki, yang diuntungkan saudara siapa? Bandar judi, bandar narkoba, koruptor,
orang-orang yang pengen merusak negeri ini yang diuntungkan. Makanya alhamdulillah dengan perkumpulan ini salah satunya, dan dengan banyak perkumpulan lainnya di Indonesia yang dihadiri para habaib dan kiai, menunjukkan saudara bahwasanya mereka para penebar kebencian telah gagal dan terbakar dengan kebenciannya. Para pecinta akan terus hidup dengan cintanya saudara. Makanya saya mau tanya, jawab umat Islam, jawab yang kompak, syababul khair semuanya, siap bersatu? Orang kompak, orang semangat, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib kiai, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengacak-ngacak kedaulatan kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau kerusak kebinekaan NKRI, diamkan atau lawan? Siap jaga Bogor, siap jaga Jawa Barat, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu saudara, kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kami cinta kepada NKRI. Justru bentuk kecintaan kami kepada NKRI bukan hanya dengan mengatakan NKRI harga mati, bukan hanya mengatakan cinta negeri, tapi kami akan terus melawan penyakit-penyakit yang akan merusak negeri ini saudara. Penyakit maksiatan, penyakit kemunkaran, penyakit oligarki, penyakit kapitalisme, penyakit liberalisme yang bertentangan dengan nilai Pancasila, dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan lawan saudara, kita akan terus jaga negeri apapun yang terjadi. Nggak ada urusan mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Jangan pernah mundur untuk jaga Islam dan Indonesia saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup saudara, saya mau menyampaikan salam mewakili saya punya kakak Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, menyampaikan salam dari Sayyidil Walid Imam Besar Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau tadinya sudah niat mau hadir saudara, cuman memang 2 minggu belakangan ini, bahkan 2 minggu belakangan ini kondisi kesehatan beliau luar biasa, tidak memungkinkan. 2 minggu belakangan ini beliau nggak ceramah kemanapun. Doakan biar beliau panjang umur, sehat walafiat, disembuhkan penyakitnya. Dan beliau tadi menyampaikan, sampaikan salam saya kepada semua jamaah syababul khair. Takbir.